ayat ke-21. Matius pasal 22 ayat 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan bagi hari ini adalah menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Saudara, menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar kehidupan religi kita, kehidupan peribadahan kita yang kita lakukan setiap minggu di gereja. Tetapi saudara, menjadi orang Kristen itu yang terpenting adalah relasi, hubungan. Bagaimana hubungan kita itu dengan Tuhan, dan bagaimana hubungan kita itu dengan sesama. Makanya Yesus selalu menekankan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hubungan yang Tuhan Yesus tekankan di dalam kehidupan kita. Hubungan yang seperti apa yang ingin Tuhan ajarkan bagi kita? Yaitu bagaimana kita bisa memiliki rasa hormat, bagaimana kita bisa memiliki rasa menghargai Tuhan, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Membaca firman Tuhan tadi mengisahkan bagaimana orang-orang Farisi pada saat itu mereka ingin menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan agar Yesus ini bisa ditangkap dan ditahan. Mereka bertanya kepada Yesus, kepada siapakah kami harus membayar pajak? Anggapan mereka, saudara, kalau Tuhan Yesus pada saat itu menjawab, oke, bayarlah pajak kepada saya karena saya adalah Tuhan, maka orang Farisi akan melaporkan kepada para prajurit Romawi agar Yesus ditangkap. Tetapi Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi keinginan dari orang-orang Farisi pada saat itu untuk menjerat dia. Kemudian Yesus berkata, coba kamu lihat di uangmu itu gambar siapa itu? Karena di uang itu ada gambar kaisar, maka bayarlah pajak kepada kaisar. Saudara, sikap dari orang-orang Farisi ini menunjukkan bagaimana mereka tidak menghormati Yesus sama sekali. Mereka merendahkan Yesus, bahkan mereka ingin menjatuhkan dan memenjarakan Yesus. Karena apa? Karena peran mereka ini tergantikan dengan kehadiran dari Tuhan Yesus pada saat itu. Orang-orang Farisi itu kan orang-orang yang sangat paham sekali tentang Taurat, mengerti sekali tentang Taurat, sama seperti orang-orang ahli Taurat. Tetapi ketika Yesus datang melakukan banyak mujizat dan mengajarkan tentang kebenaran Injil kepada orang banyak, mereka merasa tersisihkan dan tergantikan. Apalagi Yesus berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan orang menganggap dia adalah raja selanjutnya. Maka orang Farisi merasa bahwa Yesus itu harus disingkir. Dengan banyak cara mereka tetap bergabung ketika Yesus sedang mengajar, lalu memberikan pertanyaan yang mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dan dia menjawab dengan hikmat yang dia berikan, yang dia miliki, sehingga dia bisa melewati. Saudara,
Di dalam kehidupan kita saat ini, kita harus menjaga sikap kita untuk kita lebih lagi menghormati Tuhan. Baru-baru ini viral ada video tentang pernikahan sama jenis laki-laki dengan laki-laki. Itu di Facebook, di Instagram itu ramai sekali. Kemudian dinikahkan di gereja. Kemudian Presiden terpilih Donald Trump pada waktu itu juga, ketika dia sudah dilantik dan dia ibadah di gereja, lalu pendetanya juga menyinggung tentang kaum LGBT. Bagaimana dunia saat ini meresponi hidup mereka itu, saudara, dengan keinginan hawa nafsunya mereka sendiri. Dengan dasar adalah hak asasi, jadi mereka suka dengan sesama jenis, itu hak mereka. Tetapi itu tidak menghormati Tuhan. Itu namanya kita manusia ini malah menghina Tuhan dengan adanya perkawinan sesama jenis, kemudian transgender dan yang lainnya. Itu artinya saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sedang tidak menghormati Tuhan. Saudara, menghormati itu artinya sendiri adalah bagaimana kita tunduk, bagaimana kita menyembah Tuhan yang kita akui dialah sumber dari segalanya. Itu namanya hormat. Kalau kita menghormati Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita melakukan apa yang menjadi perintah yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Itu namanya hormat. Ya. Oleh sebab itu, saudara, hari ini mari kita belajar untuk lebih lagi menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Apa yang harus kita lakukan untuk menghormati Tuhan? Yang pertama adalah kita harus membayar kewajiban yang kita miliki. Yang pertama adalah menghormati Tuhan adalah kita harus bisa menunjukkan kejujuran kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang diteladankan Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu kita membangun kejujuran di hadapan Tuhan. Dengan sikap jujur artinya kita hormat kepada Tuhan. Dengan sikap sepenuh hati dan setulus hati yang kita berikan kepada Tuhan, itu artinya kita hormat kepada Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada kepentingan yang lain. Ketika datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, betul-betul kita menyerahkan dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang Farisi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak jujur. Ada motivasi tertentu yang dilakukan oleh mereka agar apa? Agar Yesus bisa dikatakan. Mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengikut Yesus pergi, mereka mendapatkan pengajaran yang diberikan oleh Yesus, tetapi mereka juga ingin menjatuhkan Yesus. Mereka tidak ada kejujuran di dalam hati mereka untuk mengikut Tuhan itu dengan benar. Oleh sebab itu, saudara, mari kita hari ini kita semakin lagi menghormati Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan artinya kita harus memiliki kesetiaan kita kepada Tuhan. Baru-baru ini Gubernur terpilih Pak Pramono, dia menegaskan bahwa ketika dia nanti sudah dilantik jadi gubernur, maka dia melarang ASN Jakarta untuk memiliki istri lebih dari satu. Jadi tidak boleh poligami yang ASN. Apapun agamanya tetap tidak boleh poligami. Saya pernah lihat ada juga orang yang punya istri 3, istri 4, bahkan ada yang menikah itu langsung sekaligus 2, sekaligus 3. Wah, luar biasa. Ya,
adalah bagaimana kita bisa hadir, bagaimana kita bisa bertemu, bagaimana kita tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, kita tetap ikut Tuhan. Ya. Apapun kondisi kita saat ini, kita tetap ikut bersama dengan Tuhan. Itu namanya setia. Tidak pernah kita meninggalkan Tuhan, tidak pernah kita menjauh dari Tuhan, dan tidak pernah kita lari dari Tuhan. Oh, hujan ini deras banget ini. Udahlah, gak usah gereja dulu. Banjir rumah saya karena hujan. Imlek kemarin, udahlah, gak usah gereja dulu. Banyak orang sekarang menggantikan kehadiran Tuhan dengan alasan-alasan tertentu. Rumah saya arisan hari Minggu, oh saya masak, belajar masak, oke lah, gak usah gereja. Banyak sekali orang sekarang mulai menggantikan kesetiaan dengan Tuhan dengan keinginan-keinginan pribadi mereka, dengan kepentingan-kepentingan diri mereka masing-masing. Padahal kita tidak menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Hormat kepada Tuhan yang kedua adalah bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Melayani bukan sekedar melayani, tetapi melayani dengan kuasa dari Roh Kudus. Itu adalah moto dari seminari kita. Melayani dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita hormat kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Sehingga ketika melayani Tuhan membawa pengaruh yang besar dalam hidup kita. Ada dampak yang besar dalam hidupmu. Saudara melayani Tuhan, saudara diubahkan oleh Tuhan hidup saudara. Saudara melayani Tuhan, diri saudara semakin diperbaharui oleh Tuhan. Saudara melayani Tuhan, saudara semakin lagi berada di dalam kehidupan penyembahan lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara melayani Tuhan dengan asal-asalan, itu sama saja saudara sedang tidak menghormati Tuhan. Asal tampil melayani, asal main saja, tidak ada persiapan dalam pelayanan, datangnya terlambat, izin, kadang-kadang suka izin. Artinya kita sedang berada dalam posisi sedang tidak menghormati Tuhan. Ya. Dari pagi saya buka YouTube jam 5 pagi sudah ada gereja yang tag ibadah pagi jam 5. Mereka mulai ibadah jam 5 pagi. Terus mereka datang ke gereja jam berapa kalau ibadahnya mulai jam 5? Bagaimana kalau kita mulai ibadah jam 5? Waduh, kosong. Apalagi yang bangunnya kesiangan-kesiangan. Halo Pak, kesambut, hands up, makanan. Ya. Sudah banyak gereja sekarang saudara yang mulai ibadah pagi, ibadah pertama jam 5. Setiap saya buka YouTube langsung muncul ini, ibadah pagi, ibadah jam 5, ibadah pagi, ibadah pagi. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara tidak lagi memikirkan tentang waktu. Tanpa harus lagi mengingatkan, tanpa harus lagi memberitahu, jangan lupa ya besok pelayanan, enggak. Jangan lupa ya besok jadwal kamu main musik, jadwal kamu singer, enggak. Kita sudah tahu tugas kita, terus kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal mungkin, dengan memberikan yang terbaik sebaik-baiknya, maka itu namanya kita sedang menghormati. Bagaimana yang ketiga kita menghormati Tuhan adalah kita dengan memberikan persembahan yang terbaik. Roma 12 ayat 1-2 adalah persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dan yang layak di hadapan Tuhan. Persembahan bukan sekedar persembahan materi berupa uang saudara yang saudara berikan pada saat kolektif, tetapi persembahan yang diinginkan oleh Tuhan adalah tubuhmu, tubuh kita
kita, hidup kita, yang kita sedang persembahkan dan kita berikan kepada Tuhan. Apakah tubuh kita yang najis, yang kotor ini layak kita persembahkan kepada Tuhan? Tidak. Ya. Di YouTube itu sedang rame-ramenya live streaming itu terus sampai 3 bulan dia live terus di YouTube. Dan sangat disayangkan pada saat dia live ya, dia sambil minum-minum, mabok-mabok, rokok, motor, dan lain. Ya, dan itu dilihat oleh banyak orang, bahkan anak-anak pun melihat itu, karena di YouTube kan tidak disensor. Jadi mereka ngomong itu didengar. Ya. Bagaimana bisa mempersembahkan hidup kalau seperti itu? Apakah layak saudara berikan itu kepada Tuhan? Tidak layak. Tidak layak. Ya. Ketika saudara ada sebuah pesta yang besar, pesta misalkan ada seorang raja yang berulang tahun, lalu saudara bawa hadiah berupa sampah kepada raja itu akan membuang hadiah. Hidup kita yang penuh dengan dosa ini adalah sampah. Sampah yang ada di dalam diri kita, dan itu harus dibersihkan di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Saudara, sampah itu tidak bisa, kalau sampah sudah menumpuk, itu tidak bisa langsung sekaligus kita bersihkan semua. Harus satu persatu, pelan-pelan bersihkan, pelan-pelan bersihkan, pelan-pelan bersihkan. Butuh waktu yang lama, tapi prosesnya itu tetap berjalan terus sampai semua sampah itu sudah hilang dan betul-betul sudah bersih. Kalau hidupmu mau dibersihkan oleh Tuhan, harus ada kemauan di dalam diri saudara bahwa Tuhan, saya ingin hidup benar, saya ingin hidup kudus. Mulai dari sekarang, tinggalkan segala dosa. Pelan-pelan, satu persatu, buang, lepaskan dulu. Sehingga nanti kau betul-betul sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena ada banyak orang zaman sekarang, baptisan itu dianggap satu hal yang dipermainkan. Dia sudah dibaptis setelah, dia sudah dibaptis tadi, ya kan? Dia sudah dibaptis nanti, ya kan? Tapi tetap dosa ya tetap jalan terus. Ya, kalau gitu apa saudara dibaptis? Baptisan itu kan tanda kekuatan. Tapi ketika saudara dibaptis masih tetap melakukan dosa, berarti baptisan yang kau lakukan itu hanya sebuah permainan, dan itu namanya kita sedang tidak menghormati Tuhan. Maka hari ini mari kita mulai kembali menghormati. Yang kedua adalah kita harus menghormati sesama kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghormati sesama kita? Yang pertama adalah kita harus menghargai mereka. Ya. Ketika Daud pada saat itu sudah dilantik sebagai raja, kemudian di hadapan dia sudah ada Saul di sana. Sebetulnya saudara, ini adalah kesempatan bagi Daud untuk menghabisi Saul. Karena pada waktu itu Saul juga berusaha bagaimana caranya supaya Daud itu tidak menjadi raja, bahkan kalau bisa dia dibunuh sekalipun. Dan pada saat itu posisinya sudah terbalik. Daud sudah menjadi raja dan Saul sudah tidak ada lagi kekuatan. Dan Saul sudah berada di depan Daud, dan sebetulnya inilah waktunya untuk Daud membalas itu semua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Yang dilakukan oleh Daud adalah dia tetap menghormati Saul. Bahkan Daud berkata, "Hai engkau orang yang diurapi oleh Tuhan." Dia bersujud di hadapan Saul. Dia bersujud di hadapan Saul. Dia tetap menghormati Saul sebagai raja sebelumnya yang sudah dipilih menjadi raja bangsa Israel. Ya. Daud berkata, biarkan Tuhan yang nanti akan menghakimi, bukan aku
dia akan menghargai. Daud tahu bagaimana caranya menghormati orang lain. Meskipun orang itu sudah berusaha ingin membunuh Daud. Meskipun orang itu sudah berusaha supaya Daud tidak menjadi raja menggantikan. Seharusnya dia bisa membalas. Tetapi Daud mengerti bagaimana dia menghargai Saul. Saudara, untuk kita menghormati orang lain, kita harus menghargai. Siapapun orang itu, baik dia yang dekat dengan kita, ataupun dia yang selama ini selalu menjatuhkan kita, tetap menghargai. Menghormati mereka, mendoakan mereka, mengampuni mereka. Bahkan firman Tuhan katakan, mintalah berkat kepada orang yang sudah mengutuk kamu. Berdoalah kepada orang yang sudah memaki kamu. Ampunilah setiap orang yang sudah bersalah kepada kamu. Itulah bagaimana bentuk kita memberikan penghormatan kepada sesama kita. Bagaimana bentuk hormat kita kepada sesama? Yang kedua adalah kita harus menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah yang berpengaruh kepada keadaan kita di bumi. Bagaimanapun kondisi orang tuamu saat ini, tetap mereka adalah orang yang sudah membesarkan, sudah merawat kita. Jadi kadang-kadang saudara, banyak anak zaman sekarang itu lebih suka menuntut kepada orang tua. Harus beli ini, harus beli handphone baru, harus beli motor, ya kan? Harus beli laptop, harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Padahal mereka nggak ngerti bagaimana kondisi orang. Ya, di tempat saya itu pokoknya seminggu sekali pasti ada orang tua yang dipanggil. Ada banyak anak yang sekarang itu tidak menghormati orang tuanya. Ada anak yang kabur dari rumah. Ada anak yang nggak mau sekolah karena permintaannya nggak dituruti. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita menghormati orang tua. Karena firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Lanjut umur artinya, saudara coba lihat, orang-orang yang umurnya panjang pasti dia adalah orang yang menghormati orang tua. Saya punya yayasan itu tahun ini berumur 90 tahun. Kemarin kami baru ketemu. Orang tuanya adalah majelis gereja. Dan pada saat orang tuanya sudah tua, orang tuanya itu tinggal dirawat oleh yayasan ini sampai meninggal. Dan sekarang dia sudah berumur 90 tahun. Saudara bayangkan, 90 tahun. Kedua anaknya lulusan Amerika. Dia dulu hanya seorang kepala sekolah di sekolah swasta. Saudara bayangkan, hanya seorang kepala sekolah di sekolah swasta, tapi anaknya itu dua-duanya bisa kuliah di Amerika. Inilah firman Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua, umur panjang Tuhan berikan, dan berkat Tuhan itu mengalir kepada kita dan kepada keturunan-keturunan kita. Dan yang terakhir adalah, saudara, bentuk hormat adalah kita hormat kepada pemimpin rohani kita, otoritas. Orang yang memberikan pimpinan dan ajaran secara rohani, memberikan bimbingan secara rohani, layak kita hormat. Layak saudara hargai, karena dialah yang mengajarkan saudara tentang kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Ya. Makanya saudara, kita harus punya yang namanya pemimpin rohani, kakak-kakak rohani kalau orang dulu bilang, kakak rohani kita, ya. Istri saya itu juga dulu kakak rohani saya, saudara. Saya diajak ikut seminar leadership 20 jilid 20 minggu. Saya ikut. Siang-siang pulang gereja jam 1 kami seminar.
leadership. Oh. Ya kan? Mana ada saudara pulang gereja habis minggu suruh ikut seminar lagi, ya kan? Tapi karena saya diarahkan, oke kita seminar leadership dari John Maxwell waktu itu, saya ikut. Ya meskipun ada bolong-bolongnya karena ada pelayanan tempat lain, aku tetap ikut. Jadi kita harus punya pembimbing rohani yang bisa membimbing saudara. Hampir jangan begini, Alek jangan begini, Barnabas jangan begini, Erasmus jangan begini. Ada yang membimbing kita agar kehidupan spiritual rohani kita tetap berjalan. Ya. Oleh sebab itu jangan